tidak boleh memuji untuk mencari muka. Sengaja supaya dapat kedudukan, dipenuhi hajatnya, ini hukumnya haram. Dia muji, ya. Tadi yang pertama kan tidak boleh puji ibadahnya orang. Tidak boleh juga puji ibadah dia sendiri. Yang kedua, yang pujian haram ini adalah puji cari muka. Ini sama, baik dia puji orang itu supaya dia punya kedudukan, atau dia sengaja memuji-muji orang supaya dia dipuji balik, dia dapat kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dalilnya tadi hadis yang sudah kita sebutkan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada orang keluar dari rumahnya, dia memiliki agama dan iman, tapi akhirnya dia menemui si fulan, kemudian dia memuji-muji orang itu supaya dipenuhi hajatnya. Maka dia akan kembali dalam kondisi Allah murka padanya dan tidak punya agama lagi. Dalam arti kata Allah hapus imannya. Kemudian juga yang ketiga yang pujian haram adalah tidak boleh memuji yang tidak ada atau tidak dimiliki. Yang tidak dimiliki secara mutlak tidak boleh. Hukumnya haram. Ya. Misalnya kita puji-puji, oh kamu dermawan, padahal orangnya bakhil. Nah. Misalnya, oh kamu syekh, kamu seorang alim, padahal orangnya bodoh. Ya. Ini nggak boleh. Jadi tidak ada pada dia, gitu kan? Hukumnya haram dan ini masuk dalam umumnya dalil-dalil masalah manipulasi, menipu. Ya, karena ini banyak dilakukan oleh orang-orang memang dasarnya mau menipu ya. Pernah ada di sedukil kisah, ada orang mengaku nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal gitu. Beberapa waktu di zaman tabi'in gitu, saya lupa juga namanya orang itu. Karena tidak penting juga untuk diingat gitu. Jadi orang ini rupanya mengaku nabi. Bagaimana caranya? Dia negosiasi sama teman-temannya gitu. Nanti sebentar sholat duhur di Masjid Jami' di Irak ini ramai orang datang. Kata temannya, dua orang, nanti saya akan bilang, telah turun firman Allah kepada teman kami si fulan. Gitu kan. Nanti setelah itu kamu akan bicara. Gitu kan. Apapun yang kau bicara kami dukung, wahai itu wahyu. Baik, habis salam, naiklah dua orang ini bicara. Semalam saya mimpi begini, yang satu bilang saya mengetahui begini dan begitu. Ternyata kami bergembira karena teman kami adalah seorang nabi. Namanya Fulan bin Fulan, ada duduk di situ. Maka di masjid gemuruh, ini nabi palsu. Bagaimana bisa mengaku nabi setelah Nabi SAW meninggal gitu kan. Lalu orang yang bodoh ini berkata apa, yang mau dianggap sebagai nabi. Begitu orang ribut lalu dia mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Maksudnya dia nabi. Padahal ayat ini turun untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi seperti itu. Ya. Tidak ada apa hubungannya, tidak ada kenabian pada dia. Dusta. Dan kata Nabi SAW, ketahuilah akan keluar 50 dajjal, semuanya pendusta. Gitu kan. Mereka semua mengaku nabi, tapi ketahui aku penutup para nabi dan rasul. Jadi kalau zaman sekarang orang mengaku langsung dusta, udah nggak ada lagi. Tidak ada lagi nabi-nabi. Dan itu sudah keluar di zaman Nabi SAW. Musaylim al-Kadzab yang dibunuh oleh pasukan Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Dengan Khalid bin Walid dan seterusnya. Sahabat-sahabat Nabi yang lain. Begitu juga dengan Al-Aswad al-Unsi. Kemudian teman-teman sekalian. Ada pujian yang dibolehkan. Ada pujian tidak boleh. Pujian yang dibolehkan ini. Semua yang berhubungan dengan masalah urusan dunia boleh dipuji. Bajunya bagus, sendalnya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus, sisiran rambutnya bagus, tidak apa-apa. Kamu dengan baju ini bagus sekali kelihatan, tidak apa-apa. Tidak ada hubungannya sama ibadah kan? Kalau sholat, kalau puasa, maksudnya ini dipuji-puji ibadahnya ini yang dilarang. Tapi kalau prestasi dunia, dia naik jabatan, selamat ya atas kerja keras selama ini, oke. Tidak ada masalah. Karena urusan dunia tidak ada masalah. Silakan saja. Kita kagum dengan rumahnya, kagum dengan penampilannya, kagum dengan mobilnya. Cuma tinggal kita bilang, misalnya kita bilang Masya Allah, misalnya. Itu boleh. Masuk dalam masalah ini tentunya, juga kalau ada orang bertanya tentang masalah seseorang yang mau investasi kerja sama kita, atau misalnya ada orang yang mau menikah dengan anak atau saudara kita, kemudian ada orang bertanya, atau kita bertanya pada orang lain, semuanya dibolehkan. Tidak ada masalah. Di sini juga boleh kita menceritakan dari sisi kita prestasi dunia. Misalnya saya sekolah S1 itu di sini. Saya sekolah S2 itu di sini. Kan dia puji dirinya kan. Tapi dunia. Urusan dunia. Gak ada masalah. Mungkin dia harus sampaikan.
Kalau dia memang dia sudah selesai S2, dia sudah selesai S3, dia seorang profesor, gitu kan? Tidak ada masalah. Dalam hal ini tidak ada larangan. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Kemudian termasuk yang dibolehkan yang kedua adalah prestasi-prestasi anak. Orang tua puji anak. Ya. Jadi dia puji anaknya karena juara di sekolah. Puji anaknya karena bakti sama dia. Sebagian ulama membuka celah ini. Kalau untuk orang tua kepada anak, biar ibadahnya anak masih boleh. Khusus orang tua kepada anak. Tapi kalau anak itu masih kecil ya. Misalnya anaknya ikut sholat sama dia di masjid. Oh pintar anaknya ayah nih. Tadi sholat di masjid. Tapi anaknya masih belum balik. Belum ada hukum pada dia. Gak ada masalah. Oh Masya Allah. Anaknya ibu ini pakai jilbab. Cantik sekali. Nah boleh. Padahal sebenarnya jilbab ibadah. Sholat ibadah. Tapi karena mereka masih belum balik. Oke. Prestasi anak. Karena biasanya anak kalau dimotivasi kan. Semangat ya. Itu cuma yang dibolehkan. Kemudian juga sama prestasi pasangan hidup. Ya. Jadi misalnya sudah 10 tahun menikah, lalu suami bilang sama istrinya, Masya Allah, jazakillahu khair, sudah coba memelayani saya selama ini 10 tahun, semoga Allah balas dengan kebaikan. Kan dia sebut kebaikannya. Tapi ini untuk memotivasi supaya dia lebih semangat mengerjakan kewajibannya, oke, prestasi pasangan. Atau seorang istri mengatakan, jazakallahu khair pada suaminya, selama ini sudah bekerja keras buat saya, ya sehingga kebutuhan saya sama anak-anak dipenuhi. Kan mencari nafkah ibadah juga sebenarnya, tapi kan dia puji. Tapi di sini betul-betul dia niatnya bukan supaya suaminya ria atau apa. Bentuk terima kasih. Tidak ada masalah, gitu kan. Atau misalnya masuk dalam masalah ini orang lain membantu. Misal orang lain mengangkatin barang kita atau kita jatuh lalu dibantu sama dia lalu kita mengatakan terima kasih ya kamu baik sekali. Gak ada masalah. Gak ada larangan dalam masalah itu. Karena insya Allah dengan ini tidak ada maksud orang yang sedang memuji untuk memuji ibadahnya dia tapi karena bentuk terima kasih. Juga tidak ada niat orang yang membantu itu karena orang jatuh tiba-tiba di pertandingan atau persaingan positif lah di perusahaan. Siapa yang bulan ini datang on time semuanya akan diberikan reward ini dan itu misalnya. Ya, diberikan hadiah. Maka dipujilah dia. Di depan teman inilah contoh pegawai yang baik misalnya. Nah itu tidak ada masalah. Karena untuk motivasi orang lain berbuat kebaikan.